Salam Jaringan Damai Indonesia Prabowo Gibran. Dengan saya Marulitu Asilaban selaku Ketua Umum Jaringan Damai Indonesia Prabowo Gibran. Saat ini kita bersama-sama dengan Ketua-Ketua Umum Relawan Prabowo Gibran yang tergabung dalam Solidaritas Relawan Prabowo Gibran. Kesempatan ini merupakan kesempatan yang luar biasa, bisa berkumpul membicarakan banyak hal untuk kepentingan bangsa dan untuk mengawal kemenangan Prabowo Gibran. Pada kesempatan ini Pak Andreas Rehyari selaku Ketua Panitia Syukuran Solidaritas Relawan Prabowo Gibran, silakan Pak Andreas menyampaikan pesannya untuk agenda kita ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk seluruh Indonesia. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Andreas Rehyari selaku Ketua terpilih, Ketua Panitia Pelaksana Acara Syukuran atas kemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran dalam pemilihan Pilpres 2024. Saya menghimbau kepada teman-teman semua relawan bahwa ini acara kita bersama, acara syukuran di mana dengan kehendak Tuhan kita bisa mendapatkan seorang pemimpin yang memiliki visi yang besar, Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Kita sama-sama dukung, kita doakan dalam acara syukuran tanggal 9 Maret 2024 nanti. Semoga acara ini bisa memberi berkah, bisa menyatukan kita semua. Saya berharap supaya teman-teman yang 01 dan 03 bisa berbesar hati untuk menerima sebuah fakta bahwa inilah pilihan rakyat Indonesia. Dan tidak perlu kita membuat konflik politik lagi. Kita satukan hati untuk Indonesia yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih sejahtera, dan untuk Indonesia emas tahun 2045. Terima kasih. Bersama dengan kita ada juga Pak Octavianus Mansur yang merupakan Ketua Umum Relawan pendukung Prabowo Gibran, yang pada kesempatan ini akan menyampaikan pesannya. Silakan Pak Octavianus. Ya, salam sejahtera, shalom. Saya Octavianus Mansur, Ketua Umum Pelopor Pemimpin Nusantara. Kami berkumpul di sini. Saya selaku inisiator untuk mengumpulkan semua organ-organ relawan menjadi satu kekuatan besar di mana sangat dibutuhkan untuk jalannya roda pemerintahan 5 tahun ke depan untuk mengawal Bapak Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden, sehingga semua program yang dijalankan, yang ditelurkan nanti itu akan bisa terlaksana dengan baik dan benar, sehingga semua masyarakat kita bisa merasakan dan mengalami terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Bapak Prabowo Gibran untuk menuju Indonesia maju dan kita masuk dalam Indonesia emas tahun 2045. Terima kasih. Ya, luar biasa. Dan juga pada kesempatan ini Ketua Umum Kawal Prabowo Gibran, Pendeta Roman Siboya akan menyampaikan sikapnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Saya Roman Siboya, Ketua Umum Kawal Gibran Bersama atau disingkat KGB. Melihat fenomena yang dimana masyarakat Indonesia sudah memilih pemimpin ke depan untuk 2024 sampai 2029, yaitu Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Itu melihat ada masa depan bangsa ini dipercayakan kepada dua sosok anak bangsa yang memimpin bangsa Indonesia ke depan. Yang terutama secara khususnya adalah
membawa bangsa Indonesia ini menuju kepada Indonesia yang maju, Indonesia yang bermartabat, Indonesia yang disegani bangsa-bangsa. Untuk apa? Untuk menyongsong Indonesia yang emas, yaitu di tahun 2045. Kita percaya bahwa melalui Bapak Prabowo dan Mas Gibran, kita yakin membawa bangsa ini semakin sejahtera, semakin makmur, dan semakin menjadi kekuatan empat besar bangsa di seluruh dunia, ekonomi empat terbesar seperti itu. Sehingga kita tahu bangsa kita adalah bangsa yang majemuk, bangsa yang terdiri dari beberapa pulau, dan ini harus dipersatukan untuk kesatuan bangsa kita menuju Indonesia yang maju. Dan kita percaya melalui solidaritas relawan ini, Pak Prabowo dan Mas Gibran, kita melihat ini adalah ucapan syukur, kemenangan untuk Indonesia, bukan untuk kemenangan 02 tapi kemenangan untuk Indonesia. Dan kita juga merangkul 01 dan 03, melihat perbedaan boleh tapi tetap tujuannya satu, kesatuan bangsa Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Terima kasih. Pemirsa, jangan dilewatkan bersama dengan kami saat ini juga relawan dari kelompok advokat akan menyampaikan sikapnya terkait dengan bagaimana upaya dan langkah mengawal kemenangan Prabowo Gibran. Sahabat kita dari barisan ini kelompok advokat silakan akan menyampaikan sikapnya. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Ketua Umum dari Aliansi Advokat Pejuang Indonesia, Bari Sihotang, menyatakan sikap bahwa kita wajib mengawal dan terus memperhatikan program-program pemerintah yang nantinya akan dijalankan oleh pemerintahan yang baru, yaitu Bapak Prabowo dan Bapak Gibran Rakabuming. Oleh karena itu kita semua mari semua para hukum, para ahli-ahli hukum, kemudian para advokat juga ikut kembali berpartisipasi untuk mengawal program-program pemerintah yang akan datang. Dan tentunya kita sambut juga pemerintahan yang baru ini untuk membangun Indonesia menjadi Indonesia maju menjelang Indonesia menuju Indonesia Emas tahun 2045 itu nanti. Kiranya kita semua boleh bahu-membahu untuk mensukseskan program pemerintah yang akan datang, dan tentunya ini kita kawal sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kiranya semuanya boleh mendapatkan dukungan dari kita semua, dan kita juga boleh memajukan Indonesia sesuai cita-cita bangsa nantinya. Terima kasih. Pemirsa, pesan dari Jaringan Damai Indonesia Prabowo Gibran atas kemenangan Prabowo Gibran pada tanggal 14 Februari yang saat ini masih berproses, dan kita tunggu penetapan KPU pada tanggal 20 Maret 2024 ini. Satu hal yang perlu kami sampaikan kepada pemirsa dan seluruh rakyat Indonesia, jangan terkecoh dengan penyesatan-penyesatan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang tidak mau menerima kekalahannya. Saat ini sedang bergulir upaya hak angket yang menuju kepada pemakzulan. Ini adalah perbuatan makar. Maka kami dari Jaringan Damai Indonesia Prabowo Gibran menyatakan jangan terkecoh dengan penyesatan-penyesatan, dan kita menolak yang namanya upaya-upaya pembodohan dan penyesatan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang ingin mengacaukan pemerintahan, bahkan yang mengarah pemakzulan. Proses pemilu telah berjalan dengan baik, kita dukung KPU sebagai penyelenggara pemilu, dan jika ada pihak yang tidak setuju dengan keputusan KPU sebagai penyelenggara pemilu, sarananya adalah Mahkamah Konstitusi. Di luar itu adalah makar. Kami dari Jaringan Damai Indonesia melawan upaya pembodohan dan penyesatan. Setuju kawan-kawan? Setuju. Apakah kita berdiam terhadap pembodohan dan penyesatan ini? Tidak. Tidak, kami tidak akan membiarkan. Oleh karena itu, seluruh rakyat Indonesia saatnya cerdas,
jangan mau disesatkan, jangan mau dibodohkan. Hak angket yang bergulir saat ini adalah upaya untuk menggiring bagaimana memakjulkan, menjatuhkan pemerintahan yang sah. Pemakjulan tanpa didasarkan pada syarat-syarat yang diatur dalam Undang-Undang Dasar maupun Undang-Undang adalah perbuatan makar. Maka kami dukung aparat negara untuk menindak dan mengawal segala perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada anarkisme untuk ditindak tegas. Demikian dengan kami, Jaringan Damai Indonesia bersama dengan Ketua Umum, beberapa relawan pendukung Prabowo Gibran yang tergabung di dalam solidaritas relawan Prabowo Gibran. Solidaritas relawan Prabowo Gibran. Prabowo Gibran, Presiden dan Wakil Presiden. Demikian, salam Jaringan Damai Indonesia Prabowo Gibran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.